Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Mangga ini pengajian setelah Idul Adha, libur 2 atau 3 hari. Kita lanjutkan lagi dengan membaca Al-Fatihah agar ilmu kita yang walaupun hanya sebentar bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin. Dan agar semua yang ikut pengajian ini atau yang sekedar mendengarkan dari rumah panjang umurnya, Amin. sehat badannya, Amin. lancar rezekinya. Amin. Kalau punya anak-anak soleh dan solehah, kalau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatis solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangga maca sholawat yang biasa kerihin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan tadfa'u biha anatona wa ta'una wa anhu jumil waba wa an mautil fuj'ah. La ilaha illallahul karimul mannan Muhammadur Rasulullah Nabi akhiriz zaman. Li khamsatun utfi biha harol wabail khatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. Pindah balik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan tadfa'u biha anatona wa ta'una wa anhu jumil waba wa an mautil fuj'ah. La ilaha illallahul karimul mannan Muhammadur Rasulullah Nabi akhiriz zaman. Li khamsatun utfi biha harol wabail khatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Para bapak-bapak, para ibu-ibu sedaya ingkang hadir datang majelis puniki nopo ingkang mirengaken saking griya. Perlu diketahui bahwa ulama besar namanya Imam Al-Ghazali, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin, menulis kitab judulnya Kimya'us Sa'adah. Judul kitabnya Kimya'us Sa'adah, kimia kebahagiaan. Bahasa Arab ya, Kimya'us Sa'adah artosipun kimia kebahagiaan. Apa maksud kitab? Kitabnya cilik, halamannya cukup 50 halaman. Artinya racikan kebahagiaan, ramuan kebahagiaan bagi kita umat Islam seperti ramuan obat kimia. Yang disebut bahagia semua orang pengen.
bahagia, seneng bahagia. Mangsa parane. Apa dia? Man hadira. Mangsar dia. Bahagia durung Mangsar dia. Bahagia durung. Uripe li, pirang tahun? Usia pirang tahun? Golongan 75 punjul. 75 punjul. Ngerasa seneng bahagia beliau. Masih nikmat. Nikmat. Umayyad guri kan? Oh, Sardia. Sardia iya. Selaka Bature. Ngerasa nikmat bahagia beli? Ya, nikmat bahagia karuan. Kangaran nikmat bahagia apa? Mititi. Waras badane. Panjang umure. Waras badane. Lancar rezekine. Apa ya? Selamat dunia akhirate. Kangaran bahagia uang penda rezeki akeh bahagia, tentu semua bahagia. Mang Rudin umurnya pirang Rudin? 19 tahun ini Sudah 5. Wis ngerasa bahagia durung li? Berarti ngerasa durung. Masih anak cita-cita? kan nikmat sih aja. Iya. Ya jujur bae pernah durung bahagia no. No, di Khadijah durung bahagia aja priben. Oh, bahagia kita simpangan ke. Gawe waras. Ya. Gawe mangan ya waras. Jadi ini kitab arane Kimia Usahadah. Itu kan wong urip pengen bahagia kabeh. Wong urip sing awit sekolah sekolah TK lah, deh. Sekolah TK. Terus SD, SMP, SMA, mondok, perguruan tinggi, tuli kerja, tuli pengen bahagia kabeh. Gal wong laka kamu pengen bahagia. Malah pengennya bahagia dunia akhiratnya keding. Laka kamu pengen sengsara, ya. Makanya Gusti Allah nekakan agama aran Islam jal Islam li sa'adatin nas fid darain. Islam didatangkan oleh Nabi Muhammad untuk kebahagiaan kita semua di dunia sampai akhirat. Masalah apa yang disebut bahagia? Apakah umay kudu gede? Penatus Arab sing Arab pun umay gede, sing Hongkong kan umay gede. Apa itu yang disebut bahagia? Ya, penda umay gede seneng iya. Penda rezeki ake seneng ya. Ya. Anak-anaknya sehat semua, soleh semua seneng ya. Nah, karan bahagia jare Imam Al-Ghazali anak papat. Wonten 4 model kebahagiaan. Arane kok kita paling beli ngaji kitab Kimia Usahadah mboten wonten kitab teng Arab kula tapi insyaallah kula inti sariya rada apal. Pertama tentang model bahagia itu apa? Ada makhluk atau orang bahagia kalau kenyang perutnya. Penghasilannya banyak. Kenyang perutnya. Penghasilannya banyak. Arane terus tempat tinggalnya enak. Bahagia. Ya. Kenyang perutnya, mangane wareg, turuwe enak empuk, tempatnya enak. Bahagia. Rata-rata mekoten. Umay enak, pekerjaannya enak, mangane enak, ana jaminan hidup, ana penghasilan bulanan, bahagia. Nah, cuma dikritik oleh Imam Al-Ghazali, bahagia jenis begini. Kalau kita punya uang enak, kalau punya makannya enak, kalau tempat tinggalnya enak, istrinya pasangannya enak semua, bahagia, iya bahagia. Semua orang sekolah dari SD, SMP, SMA, semua pengen seperti itu. Nah, bahagia kang model makanan dikritik oleh Imam Al-Ghazali, bahagia jenis binatang ternak. Binatang ternak apa? Wedus, sapi, onta, kanggo korban narane binatang ternak. Wedus pendak sukete ijo-ijo, akeh
majikane lurus sekete weduse lemu-lemu. Weduse diadusi kandangnya bersih, weduse enak. Nggo korban gak ikhlas pisan weduse. Sapi ya mengono. Lamun dipai pakane enak, kandangnya bersih, sapi ya sehat. Jadi lamun kita karo sampean sedaya hidup ini hanya mencari untuk kenyang perut, enak tidur, enak tempat tinggal, pasangan enak, semua serba materi. Jare Imam Ghazali boten wonten bedani pun kula kalian sampean sedaya kalian binatang ternak. Astagfirullahalazim. Broli taje mangane wareg oli. Broli taje turue tempat empuk oli. Broli taje dua umah gede oli. Tapi kalau sekedar itu saja, kalau tujuan kita itu saja, maka jari Imam Al-Ghazali laka bedae kita karo wedus. Wedus kawin, malah wedus sekandang pejantane siji ake wadone. Toli kandangnya bersih, sukete ake, bisa turun meh. Wong nggak pada, wong nggak pengen kan bukan kabeh. Kalau kita cuma mencari materi, jari Imam Al-Ghazali tidak ada bedanya kita ini dengan binatang ternak. Masalahnya kulaga uripe masih mekoten, sekolah mondok ujung-ujungnya luru duit luru dunya kamu gawe kena ya beli. Astagfirullahalazim, 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 innallaha ghafurur rahim. Kebahagiaan model pertama tadi ada kebahagiaan jenis binatang ternak yang hampir semua kita seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang model kedua, bahagia kalau bisa mengalahkan lawannya, bisa menipu lawannya, bisa mengkadali lawannya, bisa menyalip lawannya, nyalip teman atau lawan. Bahagia semacam ini sama dengan kebahagiaan binatang buas. Jadi ada binatang ternak, ada binatang buas. Niki capek Imam Al-Ghazali. Tadi yang pertama namanya Sa'adatul Ghanam. Sa'adatus siba, kebahagiaan ala binatang. Macan gak? Pena bisa merekam sehari-hari mencari kelinci, mencari binatang buruan untuk dimakan. Kalau bisa merekam lawannya, mengalahkan lawannya, kang mungkin biasanya jenis preman, jenis wong kang begajulan, atau politikus. Bisa ngalak lawannya, bisa para politikus ya kang modelnya politikus busuk ya, atau orang jahat yang suka menipu temannya, menilep ini. Nah, ini dia akan bahagia kalau bisa mengalahkan lawannya dengan cara-cara tidak sehat. Menang, senang. Nah, ini bentuk kebahagiaan ini namanya Sa'adatul Sibai. Moga-moga kita semua dijauhkan dari sifat untuk selalu mengalahkan teman dan lawan kita. Karena nyatanya ada di dalam diri manusia ada sifat-sifat binatang buasnya. Macan, singa, harimau tidak akan memakan anaknya. Tetapi diberitakan di koran, di internet, di HP diberitakan ada seorang ibu bisa membunuh anak bayinya sendiri. Bahkan manusia bisa lebih kejam dari binatang, bapak-bapak, ibu-ibu. Astagfirullah Rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni
amalan maqbula. Tadi kita ulangi, kebahagiaan pertama adalah kebahagiaan jenis binatang ternak, di mana kita bahagia kalau makan, sandang, pangan dan papan kita merasa tercukupi. Apa tidak boleh? Boleh. Boleh. Tetapi kalau sekedar itu, maka derajat kita menurut Imam Al-Ghazali sama dengan binatang ternak. Masalahnya banyak orang berlomba-lomba hanya mencari harta. Terus pegel-pegel mencari harta, kering, hartanya ditinggal. Sangu mati dudu sawah, sangu mati dudu sawah, dudu pari, sangu mati amal kang di lalen ya. Dudu sangu mati ya luru pari, luru duit wajib hukume, tapi lamun kang diluru sing enom sampai tua cuma luru dunya baik, maka derajat kula sampean sedaya sama dengan binatang ternak. Aja sampai ya umur 80 tahun masih diarani kayak wedus gelem beli. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, kebahagiaan jenis binatang buas, yaitu punya rasa bahagia di hati kalau bisa mengalahkan lawan dan temannya. Ini juga kebahagiaan yang harusnya kita jauhi. Kebahagiaan ketiga adalah sa'adatus syaitoniyah, kebahagiaan jenis setan, yaitu kebahagiaan merasa bahagia justru kalau meninggalkan perintah-perintah Allah. Beli sembahyang Jumat senang pisan rasanya, ninggalna sholat senang pisan rasanya. Nah, ada yang begitu. Beli puasa senang pisan rasanya. Itu sa'adatus seton. Korupsi senang pisan rasanya. Nilep duitnya batur senang pisan rasanya. Nyolong senang. Kalau di hati kita ada perasaan senang kalau nyolong duit, senang kalau tinggal sholat, senang kalau tinggal Jumatan, senang kalau melakukan zina, senang kalau melakukan maksiat, maka ada kebahagiaan jenis sa'adatus syaitoniyah di dalam hati kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita semua dijauhkan dari setan. Makanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, saya berlindung dari setan yang terkutuk. Kalau setan itu sampai jadi cara berpikir kita, meninggalkan sholat lalu senang, berzina dengan istri orang lain lalu senang, korupsi lalu senang, nilep duitnya wong lalu senang, menyakiti orang lalu senang, maka ada unsur setan di dalam hati kita. Astaghfirullahalazim, 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 innallaha ghafurur rahim. Yang keempat sekarang, mau satu kebahagiaan hewan ternak. Rata-rata kula kalian sampean sedaya mekoten. Mungkin sampean boten, kula masih. Luru duit pegel-pegel, luru ilmu pegel-pegel, ujung-ujungnya kanggo ambir wetenge blenduk, turue ngorok, kasure empuk, rabine enak, umai enak. Oli beli, oli. Tapi kalau sekedar itu saja, kita dianggap sebagai sederajat dengan binatang ternak. Kebahagiaan kedua tadi, kebahagiaan jenis binatang buas. Kalau kita suka mengalahkan orang, suka menipu orang, suka mengadali orang lain, itu lalu kita merasa bahagia, maka derajat kita seperti binatang buas. Yang ketiga, sa'adatus syaitoniyah, kebahagiaan jenis setan. Kalau kita meninggalkan ibadah lalu bahagia, kalau kita melakukan maksiat lalu bahagia, maka ada unsur setan di hati kita. Yang terakhir, kebahagiaan jenis terakhir adalah sa'adatul malaikah, kebahagiaan malaikat.
Malaikat bahagia lamun taat ning Gusti Allah. Jare Gusti Allah sujud bae malaikat di mari-mari. Jare Gusti Allah istighfar, malaikat istighfar bae di mari-mari. Jare Gusti Allah baca salat, semakin taat kepada Allah, malaikat semakin senang, semakin bahagia. Nah, apakah di dalam diri kita Mansardia bisa nih sholat jamaah terus? Berarti ngerasa senang, ngerasa tenang lamun sholat jamaah. Berarti di hati Mansardia anak malaikat, anak kebahagiaan jenis malaikat. Lamun tinggal sholat, kalau di hati kita tinggal sholat sekali saja lalu rasanya gundah gulana, rasanya resah, berarti ada kebahagiaan jenis malaikat di dalam hati kita. Itu yang kita minta adalah kebahagiaan. Kita manusia tidak bisa seperti malaikat. Kita penuh dosa, kita penuh alpa, penuh kesalahan. Tetapi sebisa mungkin